kita tidak bisa mengenal Tuhan lebih dalam dengan cara-cara yang lain. Membaca buku-buku rohani dan lain sebagainya itu adalah tambahan-tambahan. Kalau kita tahu kita bisa minum vitamin suplemen ya, yang membantu supaya tubuh kita selalu terjaga kesehatannya. Tetapi vitamin yang terutama, vitamin rohani kita yang paling utama adalah kita membaca firman Tuhan itu. Dan kita menyembah Dia. Saudara, saya memberikan sebuah analogi yang tidak sempurna. Tetapi ini membantu kita untuk bisa memahami apa hubungan kita membaca firman dengan hubungan kita berdoa atau menyembah Tuhan. Apakah tidak boleh sebagai orang Kristen kita baca firman aja gitu. Saya orangnya suka membaca, katakan begitu ya. Kalau saya suka membaca maka lebih baik baca firman terus saja Pak. Gitu. Baca firman terus saja Pastor, nggak perlu berdoa, nggak perlu menyembah. Apakah bisa dengan cara jalan itu kita mengenal Tuhan? Ataukah saudara dan saya adalah tipe orang yang saya ini orangnya suka memuji Tuhan. Saya suka menyembah Tuhan. Kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, saya selalu menyembah Tuhan. Nah saya paling gak suka membaca, katakan begitu ya. Gimana kalau saya mengenal Tuhan saya mengenal Allah saya hanya dengan cara, dengan jalan berdoa saja. Menyembah saja, gak perlu baca firman Tuhan. Nah, saudara saya berikan sebuah analogi yang tidak sempurna tetapi sedikit membantu kita untuk mengerti dua hal ini. Analoginya adalah begini, membaca firman dan menyembah Tuhan itu seolah seperti saudara dan saya makan dan minum. Saudara, manusia ini gak bisa hidup hanya mengandalkan makan saja tanpa minum, gak bisa. Ya, ada yang ngomong begini, saya itu kalau gak makan kuat asalkan ada minum, gitu ya saudara ya. Pokoknya ada minum saya kuat gak makan gitu. Tapi kalau minum terus dia gak akan bisa bertahan hidup. Ada orang yang juga ngomong gini, bagi saya minum gak terlalu butuh, gak terlalu penting. Yang penting makan gitu. Ya, apalagi makanan-makanan yang sedikit-sedikit haram-haram itu saudara ya. Itu menambah kekuatan saya Pak gitu. Itu menambah stamina saya gitu ya. Yang B2 itu. Nah tapi dia juga tidak bisa bertahan hidup tanpa minum, tanpa air gitu. Lalu kemudian agak nakalan gitu ya. Makan tanpa minum tapi makannya soto, bakso ya sama aja ada airnya. Sambil makan sambil minum gitu ya, campur saudara ya. Nah manusia tidak dapat hidup tanpa makan dan tidak dapat hidup tanpa minum. Ada sebuah ayat firman Tuhan yang saya ingin bacakan kepada saudara semua dan saudara bisa mengikutinya. Ayat ini cukup bagus karena di dalam setiap ayat ini saya selalu menemukan di setiap ayatnya itu bicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa sih? Firman Tuhan itu perkataan Tuhan. Amin saudara. Firman Tuhan itu kalau ngomong tentang firman, perkataan, maka firman Tuhan itu juga bicara tentang apa yang Tuhan katakan. Kalau begitu apa sih yang Tuhan katakan? Kalau begitu apa yang Tuhan bicarakan? Segala sesuatu yang keluar dari mulut Allah, yang Allah katakan, yang Allah bicarakan itu tentunya bicara tentang ketetapan-ketetapan. Segala sesuatu yang keluar dari mulut Allah juga bicara tentang hukum-hukumnya. Makanya dia ngomong tentang hukum-hukum Allah. Ya, Allah bicara tentang ketetapan-ketetapannya. Lalu kalau kita bicara tentang firman Tuhan, perkataan Allah, apa yang kita sedang bicarakan? Kita sedang bicarakan tentang pikiran-pikirannya. Tentang apa yang sedang dia rancang, apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam hatinya. Saudara kalau mengenal seseorang, lalu kita sedang bercakap-cakap ngobrol, ya setelah itu katakanlah orang itu pertama kalinya saudara jumpa, lalu bicara ngobrol, katakanlah ketemu di mana, di airport, di rumah makan, di manalah gitu, ketemu nggak kenal, lalu kita bincang-bincang, ya nggak terlalu lama, katakanlah 2-3 menit atau 5 menit, lalu setelah itu kita berpisah. Nah setidaknya saudara dan saya yang ketemu dengan orang yang baru itu, setelah bercakap-cakap, maka setidaknya saya atau saudara punya kesan terhadap orang itu, betul ya? Dari mana saya bisa mengerti, ini orang ini, bapak ini pandai ini, hebat ini dia. Bagaimana saya bisa mengerti bahwa orang ini adalah tipe orang yang tipenya detail gitu, bukan orang yang tipe sembarangan. Tapi ada juga kesan yang ketika kita ngobrol dengan orang, lalu kesan yang timbul adalah orang ini nggak bisa serius ini, gitu ya. Nggak bisa serius, guyonan terus saja gitu. Nah dari mana kita bisa mengenal itu? Dari ketika kita ngobrol-ngobrol itu. Dari ketika dia berkata-kata kepada saya atau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari apa yang dia katakan,
maka kita bisa mengerti isi hatinya. Dari apa yang dia katakan kita bisa mengerti pikiran-pikirannya, jalan pikirnya, cara dia berpikir dan lain sebagainya. Prinsip-prinsipnya dia hidupi, kita bisa paham, kita bisa menangkapnya dari cara dia berkata-kata kepada kita. Sama dengan firman Tuhan, sama dengan perkataan Allah. Dari firman-Nya, dari perkataannya saudara dan saya bisa mengerti apa yang sedang ada di pikiran Allah, apa yang sedang ada di hati Tuhan. Amin. Itu sebabnya sangat penting kalau kita bicara tentang mau mengenal Allah, makanya sangat penting saudara dan saya harus mengenal firman-Nya. Harus mengenal perkataannya. Tanpa mengenal firman Tuhan, saudara tidak akan ketemu dengan pribadi Tuhan itu sendiri. Saudara bisa kenal saya, saudara bisa tahu siapa saya, saudara bisa mengerti bagaimana cara saya berpikir, jalan saya berpikir, saudara bisa mengerti bagaimana saya memandang sesuatu, bagaimana value saya, bagaimana prinsip hidup saya dengan cara saudara dekat dengan saya dan kita sering ngobrol, sering ketemu, sering ngomong. Saudara ketemu dengan saya berulang kali, kalau kita nggak pernah ketemu ngomong, nggak pernah bicara bersama-sama, nggak pernah ngobrol, saudara nggak akan pernah kenal siapa saya. Amin. Suami istri tinggal satu rumah, tidur satu tempat tidur, jarang ngobrol. Saya nggak yakin mereka berdua saling mengenal. Saya nggak yakin. Oh, lalu ada orang yang ngomong gini, ya karena kami berdua ini tipe orang yang nggak suka bicara, pastor gitu ya. Kita ini pokoknya tahu sama tahu gitu. Waduh ini gawat ini. Kita ini mainnya dimensinya dunia telepati. Pokoknya kalau saya sudah lirikan satu ke sini, dia ngerti itu artinya apa. Ya. Kalau saya kedipkan mata saya sekali, dia ngerti artinya apa. Kalau 2 kali air minum harus datang. Wow. Kalau 3 kali saya ketipkan, makanan harus datang. Tapi kalau saya ketip berulang kali, artinya mata saya sakit itu. Nah saudara, ada banyak kali kesalahan dalam memahami sesuatu, salah paham, salah mengerti. Karena gak mengenal satu dengan yang lain. Kenapa gak mengenal? Tidak ada komunikasi. Apa komunikasi? Bicara. Ngobrol. Dari perkataannya kita bisa mengenal pribadinya. Nah, mari pagi hari ini kita buka Alkitab kita, firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai 105. Ayat ini yang saya temukan dengan begitu luar biasa karena dalam setiap satu ayat itu mengandung yang disebut firman atau perkataan atau ketetapan atau hukum. Pokoknya bicara tentang firman Tuhan. Ya, Mazmur 119 ayat 97 sampai 105. Coba saudara perhatikan, saya akan bantu bacakan buat saudara. Ayat 97 berkata demikian. Betapa aku cintai Tauratmu. Nah perhatikan, Taurat itu firman Tuhan. Betul kan? Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Lalu perintahmu. Nah kan. Membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Berikutnya. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Peringatan juga firman Tuhan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang apa saudara? Titah-titahmu. Jelas kalau titah itu firman Tuhan. Ketetapan Tuhan, hukum Tuhan. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada apa? Firman-Mu. Nah lihat setiap ayat itu bicara tentang firman Tuhan. Aku tidak menyimpang dari apa? Hukum-hukum-Mu. Sebab engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya apa? Janjimu. Janji Tuhan itu juga perkataan Tuhan. Janji Tuhan itu firman Tuhan. Betapa manisnya janjimu bagi langit-langitku lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari apa? Titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Yang terakhir, firmanmu itu apa saudara? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah tapi seringkali kita itu terjebak di dalam sebuah situasi yang kita juga menganggapnya itu sebagai sesuatu yang sudah cukup dalam hidup kita. Saudara, saya mau mengajak saudara beranjak satu tingkat kepada level yang di atas rata-rata. Kalau kita semua telah mendengar firman bahwa saudara dan saya harus membaca firman Tuhan, maka saya mau mengajak saudara kita semua untuk beranjak satu level lebih tinggi lagi, supaya tahun ini saudara dan saya benar-benar lebih kuat, stronger di dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan.
kita perlu lakukan yang satu tingkat ini. Apa yang kita lakukan? Kalau selama ini saudara punya waktu secara khusus untuk membaca firman Tuhan, itu baik. Puji Tuhan. Dan untuk saudara yang belum punya waktu secara khusus setiap hari baca firman Tuhan, pagi hari ini saya mendorong saudara perlu baca firman Tuhan. Saudara gak akan pernah bisa melakukan apa-apa, gak akan pernah bisa hidup di dalam kasih karunia. Saudara juga gak akan pernah bisa hidup berjalan di dalam kuasa Tuhan kalau saudara tidak mengenal setiap firman Tuhan. Dalam setiap jengkal, setiap detik, setiap apapun dari apa yang Allah perkatakan, ketika saudara tidak mengenalnya, maka berkat itu nggak akan menjadi bagian milik saudara. Saudara nggak ngerti soalnya. Saudara nggak tahu bahwa ada firman yang merupakan janji buat saudara dan saya. Kalau kita nggak ngerti bahwa itu adalah janji untuk saya nggak ngerti, maka janji itu tidak menjadi bagian milik saya. Itu sebabnya saya mendorong saudara, kalau saudara belum punya waktu yang secara khusus membaca firman Tuhan, sejak hari ini, seusai ibadah ini, ayo komitmen. Baca firman. Nah, tapi saya mau bicara kepada saudara yang sudah punya jam dan waktu secara khusus dalam setiap hariannya untuk membaca firman. Jangan hanya sekedar baca, saudara. Ayo kita melangkah satu level lebih tinggi daripada sekedar membaca. Apa itu? Saudara, mengenal firman Tuhan itu meliputi dua hal juga. Yang pertama, pembacaan firman. Memang harus melalui pembacaan. Bagaimana caranya kita bisa mengerti firman Tuhan kalau enggak membaca? Betul ya? Yang pertama membaca, tapi setelah itu saudara perlu bukan hanya membaca, tetapi menghidupi firman. Katakan bersama dengan saya, menghidupi firman. Ada banyak orang Kristen bertahun-tahun jadi Kristen, bertahun-tahun baca firman Tuhan. Ya, setiap hari baca, nggak pernah bolong, katakan begitu. 1 tahun habis satu Alkitab, ganti tahun mulai baca lagi dari Kejadian lagi. Gitu ya. Kayak saya setiap tahun habis, pembacaan Alkitab saya juga habis. Mulai tanggal 1 Januari saya mulai lagi dari Kejadian 1 ayat 1 lagi gitu. Pokoknya setiap tahun habis. Tapi ada banyak orang Kristen melakukan ini semua, hidupnya tidak pernah berubah. Ada banyak orang Kristen baca firman Tuhan terus baca. Yang katanya, menurut orang Kristen juga, baca firman itu katanya seperti kita makan gitu ya. Baca terus, makan terus. Tapi kerohaniannya juga gak pernah sehat. Yang jahat terus. Yang tersinggungan terus. Gitu. Ketemu sama orang, padahal belum ngomong apa-apa. Cuman lihat dari caranya memandang aja, tiba-tiba tersinggung. Wih, kenapa saya dipandang dengan cara itu? Gitu saudara ya. Dia loh, orang itu loh, lihat saya loh. Dari kaki sampai kepala. Lihat lagi kaki lagi, kepala lagi. Tersinggung saya. Saya kasih salam, kasih jabat tangan. Tapi lihatnya ke sana. Wah, tersinggung. Yang tersinggung terus gitu. Yang hatinya itu gampang disakiti, gampang terluka. Ya terus gampang terluka gitu. Ada apa sesuatu yang sepele atau apa gitu. Sakit hatiku ini. Pedih rasanya. Bertahun-tahun gitu terus. Kalau ditanya, baca firman gak? Baca. Minggu ke gereja. Selasa CG. Gitu. Dalam 1 tahun baca Alkitab habis katam saudara. Gitu ya. Sampai mungkin Alkitabnya yang bosen gitu ya. Dibuka, dibaca terus gitu ya. Tapi ironinya ada banyak orang tidak mengalami perubahan dalam hidupnya. Itu yang ke dalam ya. Yang di dalam hidup kita. Yang di luar ada banyak orang Kristen baca firman, baca Alkitab, tekun, setia, terus dibaca. Tapi tidak mengalami kuasa apapun dalam hidupnya. Gak pernah ada sesuatu yang supranatural. Sesuatu yang di luar kendali manusia terjadi dalam hidupnya. Saya bicara seperti ini, saya ingin menampilkan kepada saudara bahwa dalam kehidupan orang percaya. Sekarang saya gak ngomong tentang Kristen ya. Karena seringkali Kristen sudah dikaitkan dengan agama. Saya gak ngomong tentang agama. Kehidupan orang percaya, artinya orang yang percaya kepada Yesus. Itu akan selalu ada dua sisi. Dimensi yang natural, tapi juga ada dimensi yang supranatural. Saudara, kita gak bisa jadi orang percaya yang menolak salah satu sisi ini. Hidup dalam dimensi supranatural terus gitu. Ngambang terus, ngawang terus. Jalan pun terbang gitu ya saudara. Gak bisa, kita masih hidup dalam dunia yang nyata, yang real. Tapi saudara dan saya sebagai orang percaya juga gak bisa hanya bicara tentang sesuatu yang nyata-nyata saja. Saudara menolak atau tidak percaya atau memungkiri segala sesuatu yang bersifat supranatural. Gak bisa.
Dua aspek ini ada dalam hidup orang percaya. Kalau saudara percaya, maka saudara akan mengalaminya. Kalau saudara nggak percaya, saudara tidak akan mengalaminya karena saudara tidak akan berjalan di dalamnya. Nah, itu sebabnya ada banyak hal-hal yang ironi terjadi dalam hidup orang Kristen karena ketika dia merasa baca Alkitab dan sudah khatam dalam 1 tahun, itu merasa sudah selesai dan cukup. Nah, pagi hari ini saya ingin bicara kepada saudara, juga bicara kepada hidup saya sendiri. Ya, karena yang namanya belajar dalam kehidupan kita itu terus, gak ada batasnya. Ya, terus, belajar terus. Nah, selain membaca, kita perlu menghidupi firman. Saudara dan saya gak bisa tenggelam dalam firman Tuhan, gak bisa mengenal firman itu, gak bisa mengenal siapa pribadi Allah, kalau saudara dan saya tidak menghidupi firman itu sendiri. Ketika kita harus berjumpa dengan orang yang sangat menyakiti hidup kita, menyakiti hati kita. Tapi firman Tuhan selalu ngomong apa? Kasihilah musuhmu. Gitu. Berdoalah bagi mereka. Kalau saudara dan saya mau menghidupi firman, maka ketika kita, kan kalau orang baca firman ya, baca, tidak hanya sekedar asal lewat. Baca, saudara pasti mengerti apa yang menjadi titah-titah Tuhan tadi itu. Hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan. Maka saya juga percaya dalam waktu-waktu tertentu perkataan itu akan muncul dari hati kita. Muncul di telinga kita. Gitu. Kasihi musuhmu, berdoalah bagi mereka. Gitu. Nah, waktu perkataan itu muncul, saudara dan saya punya pilihan. Kita mau sebagai pembaca firman saja, atau saudara dan saya sebagai orang yang menghidupi firman. Kalau kita bicara mau mengenal Allah, maka saudara nggak bisa hanya sebagai pembaca firman saja. Nggak bisa. Saudara perlu menghidupi firman itu. Nah, tapi susah Pak. Gimana caranya? Harus mengampuni, harus berdoa bagi orang yang membenci saya, musuh saya dan lain sebagainya. Justru itulah yang membuat hidup kita itu tenggelam masuk di dalam firman Tuhan. Tenggelam masuk di dalam pengenalan akan Dia. Saudara, ketika kita ketemu dengan seseorang, saya nggak usah bicara tentang Allah ya, ketemu dengan seseorang, lalu kita ngobrol-ngobrol dan kita merasa cocok dengan orang itu, lalu kita menjalin sebuah persahabatan. Berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak kerasa 10 tahun bersahabat dengan dia. Tanpa sadar, percaya saya, tanpa sadar, ada banyak pertukaran value antara kedua orang itu. Katakanlah saya yang dulunya tipe orang yang kalau ngomong selalu negatif gitu ya. Ketemu dengan seorang teman yang saya merasa cocok, bergaul karib dengan dia. Lalu kemudian saya tiba-tiba setelah 5 tahun, 10 tahun lewat berjalan. Saya menjumpai diri saya ternyata saya udah gak lagi bicara negatif terus loh. Perkataan saya mulai positif. Gitu. Saudara ketemu dengan orang yang tipenya rajin, disiplin, tepat waktu gitu ya. Saudara bergaul karib dengan dia terus. 5 tahun, 10 tahun tanpa sadar tiba-tiba saudara menjadi orang yang rajin. Menjadi orang yang disiplin. Kenapa? Ketularan saudara. Ada transfer value. Tapi yang perlu dihati-hati. Kalau saudara ketemu dengan orang yang value hidupnya, yang prinsip hidupnya tidak baik. Maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Terjadi apa? Transfer value. Gak hanya yang baik, yang jelek juga transfer. Karena manusia dengan manusia. Tapi kalau saudara bergaul karib dengan Allah, mengenal firman-Nya, mengenal perintahnya, mengenal ketetapannya, saudara jadi mengerti pikiran-pikiran Allah. Saudara jadi mengerti rencana dan rancangan Tuhan. Saudara jadi mengerti janji-janji Tuhan. Saudara jadi mengerti di dalam Dia ada kuasa. Maka tanpa sadar saudara terus membaca firman. Terus hidup dalam firman. Terus baca lagi, hidup lagi dalam firman. Baca firman, hidup dalam firman, baca, terus bergaul terus. Tanpa sadar waktu berlalu 10 tahun. Saudara ketemu dengan teman saudara yang lama, lalu tiba-tiba dia ngomong gini, sekarang kamu kok beda ya? Dulu kalau ketemu dengan kamu, wajahmu tampak murung aja terus. Kalau ketemu dengan kamu, bahasanya selalu negatif, seolah-olah gak ada masa depan gitu. Segala sesuatunya tampak jelek terus gitu. Tapi sekarang ketemu sama kamu kok wajahmu lebih ceria. Kamu lebih menjadi orang yang tampak jelas kamu tuh mau melangkah jalan kemana. Jelas kamu merasa seperti orang yang punya pengharapan dalam hidupmu. Kenapa saudara? Ada sesuatu yang ilahi transfer di hidup kita. Dari mana? Dari pembacaan firman. Dan gak cukup banyak itu masih 50%. 50%-nya lagi adalah setelah kita membaca,
saudara dan saya menghidupi firman itu. Amin. Makanya harusnya gak ada rumus orang percaya yang mengaku sudah percaya Yesus sekian tahun, hidupnya tidak berubah sama sekali. Gak ada rumus itu. Gak ada rumus yang sakit hati, dendam, selama-lamanya dendam terus. Gak ada rumus itu. Gak ada rumus yang kalau dulu orangnya tipenya pelit, kikir. Sudah ikut Yesus, percaya Yesus, dia tetap pelit. Gitu saudara. Kikir terus, gak ada rumus kayak gitu. Kenapa? Karena dia sudah menghidupi firman. Karena dia tahu hidup itu di dalam tangan Tuhan. Hidup gak di tangan uang, saudara. Meskipun kita harus dengan bijaksana mengelola harta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Nah, itu yang membedakan orang yang hanya berjalan berdasarkan teoritis saja. Karena kita baca. Kalau saudara gak menghidupi firman, saudara hanya penuh di sini. Penuh. Saya suatu kali, kapan ya? Waktu awal-awal kuliah ya kayaknya. Awal-awal kuliah. Saya ketemu dengan seorang teman. Lalu saya terlibat pelayanan di persekutuan dari kampus itu. Lalu teman ini juga dari persekutuan sana. Lalu kita kenal dari kelas yang berbeda gitu saudara ya. Fakultasnya beda juga. Lalu kemudian kenalan bicara-bicara. Dari ngomongnya itu saya merasa orang yang saya kenal ini rohani sekali. Karena ngomong apapun, ayat apapun keluar dari mulutnya dia saudara. Ayat apapun hafal, banyak ayat yang dia hafal dalam hidupnya dia. Sampai kemudian beberapa waktu kemudian saya nggak bersahabat sangat dekat sekali, enggak sih. Pokoknya saya berteman lah sama dia. Sampai beberapa kali mungkin 2-3 semester yang berikutnya saya menjumpai ada banyak hal dari hidupnya dia. Yang saya rasa saya berpikir kok nggak cocok, nggak match dengan apa yang dia katakan. Ngomong tentang apa dia keluar firman Tuhan tuh saudara. Gitu. Ngomong apa lagi ngomong tentang firman Tuhan lagi. Dan hafal itu firman itu letaknya di mana. Gitu. Nggak hanya sekedar isinya aja. Kitabnya di mana dia bisa sebutkan. Hafal pokoknya. Tapi saya merasa ada sesuatu yang gak cocok dengan hidupnya. Kalau dia mengenal firman itu, bukan hanya sekedar tahu, maka harusnya hidupnya mengalami sebuah perubahan. Amin saudara. Pagi hari ini pertanyaannya buat kita semua, termasuk buat saya. Apakah sepanjang kita mengenal Yesus dalam hidup kita, kita masih ada di satu sisi yang 50% ini, membaca firman-Nya saja. Kita ternyata belum melangkah kepada menghidupi firman Tuhan. Saudara, untuk menghidupi firman Tuhan bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang ringan. Saya tahu. Kenapa? Karena ketika kita menghidupi firman, kita tuh mencoba untuk melepas semua hal yang melekat dalam diri kita, dalam hidup kita yang bersifat fana, yang bersifat karena manusia itu telah jatuh dalam dosa. Kan ceritanya gitu di awal itu. Jadi ada banyak semua nilai-nilai ilahi dalam hidup kita. Ketika pertama kali Tuhan ciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Maka semua citra Allah dalam diri kita itu hancur rusak. Oleh karena manusia jatuh dalam dosa. Nah sehingga kejatuhan itu membuat semua value yang fana. Prinsip-prinsip yang tidak benar itu melekat dari diri kita. Kita menghidupi firman itu seolah-olah kita melepas, merobek, mencabut semua hal yang tidak baik yang ada dalam diri kita. Lalu kita mencoba untuk menggantikan sesuatu yang baru yang adalah firman Tuhan dalam hidup kita. Orang yang harus terus mengasihi, menjadi orang yang terus percaya kepada Tuhan. Walau badai, tantangan, rintangan datang dalam hidup kita, kita tetap menjadi orang yang terus percaya. Bukan orang yang pesimis. Kita coba masukkan dan pakai firman itu dalam hidup kita. Nah sekarang saya mau kasih saudara contoh gitu ya. Contoh menghidupi firman. Supaya saudara sepulang dari ibadah ini saudara enggak gini. Tadi itu ngomongnya gimana ya? Saya ya bingung. Saya yang ngerti baca firman, menghidupi firman. Tapi gimana caranya? Gimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Enggak mudah. Memang enggak mudah saudara. Nah saya mau kasih contoh. Firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Itu kan semuanya firman Tuhan. Betul saudara ya? Jangan sampai ngomong gini ya, campuran Pak, ada yang firman, ada yang enggak. Jangan sampai ngomong gitu saudara ya, gawat nanti saudara ya. Alkitab kita itu berisi tentang firman Tuhan. Semua yang tertulis di dalamnya adalah firman Allah. Amin. Nah, karena semuanya firman Tuhan, maka contoh saya enggak bisa berikan dari semua, dari Kejadian sampai Wahyu enggak bisa. Banyak janji Tuhan aja lebih dari 7.000 katanya saudara. Dihitung, enggak bisa. Saya mau ngambil satu part aja, tapi secara utuh.
sebagai contoh bagaimana kita menghidupi firman Tuhan. Mari kita belajar sama-sama gitu ya. Tahun ini jadikan sebuah goal bahwa melalui tahun ini saya akan semakin kuat dalam pengenalan saya akan Tuhan. Bukan yang seperti tahun-tahun yang lalu, hari-hari yang lalu yang hanya tahu sebatas pemahaman, pengertian saya. Mengikuti semua kelas-kelas pengajaran-pengajaran Alkitab tidak salah dan harus saudara ikuti. Sama seperti baca firman Tuhan, baca Alkitab yang hanya sekedar baca, harus dibaca. Kalau nggak baca gimana caranya? Itu pintu masuk. Tapi setelah melalui pintu masuk, saudara harus beranjak ke sisi yang satunya lagi, 50%. Yang adalah melakukan firman itu. Menghidupi firman itu. Amin. Nah contoh saja, saudara di Ulangan pasal yang kelima, itu berisi tentang 10 perintah Allah. Ya. Nah saya mau coba dengan sangat cepat aja, bersama-sama, belajar bersama-sama saudara dan saya, kita semua yang ada di ruangan ini, untuk coba lihat apa firman-Nya dan bagaimana kita menghidupinya. Ya. Firman Tuhan ngomong begini di Ulangan 5 itu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Lalu Tuhan ngomong gini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita baca firman Tuhan. Tuhan ngomong gini, jangan ada Allah lain di hadapanku. Bagaimana caranya kita menghidupi firman ini? Saudara coba periksa hidup saudara, periksa hati kita. Apakah ada Allah lain, ada Tuhan lain yang di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Mungkin bukan sosok seperti pribadi yang Allah, seperti Allah yang kita sembah, mungkin bukan itu. Mungkin dalam wujud dan bentuk yang lain, tapi ternyata selama ini dia jadi Allah bagi kita. Ya mohon maaf, mungkin bisa jadi hobi kita. Karena hanya gara-gara kita jatuh cinta sama hobi ini, jatuh cinta setengah mati, setengah hidup. Saudara bisa korbankan dan abaikan apapun juga di dalam hidup saudara. Hanya demi hobi saudara. Artinya hobi saudara sudah mulai menjadi Tuhan bagi hidup saudara. Mungkin bisa jadi, ya mohon maaf, itu harta benda kita. Uang kita. Dan lain sebagainya. Emas-emas batangan yang mungkin ada di lemari kita. Mungkin saudara ya. Kalau saya di rumah banyak batangan-batangan itu mah bukan emas. Lalu seolah-olah kita bertindak, berpikir, mengukur segala sesuatunya dengan hal-hal yang bersifat materi. Kira-kira kalau begini aku akan susah enggak ya hidupnya ya? Kekurangan enggak ya? Rugi enggak ya? Ukuran timbangannya kuat sekali di area itu. Nah jangan-jangan hal itu ternyata sudah menjadi Tuhan dan Allah dalam hidup saudara. Yang memberikan direction langkah saudara, yang memberikan pertimbangan tertentu bagi saudara. Nah itu cara kita untuk bagaimana kita menghidupi firman itu. Kita tahu firman Tuhan ngomong jangan ada Allah lain di hadapanku. Tapi mari kita hidupi. Lalu yang berikutnya begini, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membelaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya. Dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jangan ada berhala-berhala di hidup kita, saudara. Saudara coba pikirkan, apa berhala-berhala dari hati kita, dari hidup kita selama ini. Jangan ada berhala-berhala, lalu kita menyembah kepadanya. Dengan kata lain, menyembah itu tidak selalu kemudian kita sujud menyembah, enggak selalu. Menyembah itu artinya kita mengakui dia. Kalau kita menyembah Allah, maka kita mengakui bahwa dia adalah Allah dalam hidup kita. Amin saudara. Yang berikutnya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saya melatih diri saya itu tumbuh dari anak yang punya pergaulan yang nggak baik, saudara ya. Saya dari kecil suka berkelahi gitu ya, tawuran dan sebagainya gitu. Lalu perkataan saya adalah perkataan yang nggak baik gitu. Kalau bicara, kalau ngomong itu, kalau nggak membuat sesuatu istilah yang mencetarkan orang-orang yang di sekitar saya gitu, itu pasti bukan saya gitu saudara. Kalau ngomong mau di awalan mau di akhiran, selalu akan ada awalan dan akhiran perkataan itu. Selalu ada gitu. Bahasa yang nggak baik gitu ya. Selalu perkataan-perkataan yang buruk, umpatan, kebun binatang keluar semua saudara. Nah saya belajar waktu saya kelas
3 SMP itu saya bertobat, saya berjuang dalam diri saya untuk saya mau buang semua perkataan jelek itu, buruk itu. Adik saya yang saya 4 bersaudara, saudara ya. Saya anak nomor 1. Yang nomor 2 ini adik saya ini yang paling mengerti saya waktu masa kecil saya. Karena kami berdua ini usianya enggak jauh, cuman 1 tahun lebih berapa gitu ya. Jadi kalau kemana bersama, ke gereja ya bersama, main di mana ya bersama gitu. Dia ngerti banget gitu tentang saya. Dia tahu siapa kokonya ini gitu. Waktu saya mulai berjuang, saya enggak mau bahasa Italinya itu enggak mau meso gitu saudara ya. Enggak mau meso aja ya, berjuangnya itu aduh saudara setengah mati setengah hidup saudara. Mulut ini kayaknya kalau sudah ngomong terakhir enggak pakai gitu kayaknya kok enggak sah gitu ya. Kayak orang bikin perjanjian enggak ditok sama manterai gitu kayaknya enggak sah gitu ya. Itu saya tahan. Lalu itu saya itu sudah bertobat loh saudara. Orang bertobat itu masih melalui sebuah perjalanan. Yaitu untuk mengubah segala sesuatu dari hidupnya dia. Yaitu tadi yang saya katakan. Harus melepas, merobek semua dari kehidupan lama saya. Nah lalu kemudian saya terlibat dalam sebuah pelayanan. Pelayanan pertama kali yang saya pilih untuk saya melayani adalah present worship. Waktu itu saya daftar sebagai seorang pemain keyboard gitu saudara ya. Bukan karena saya hebat dan bisa, enggak ya karena enggak tahu nyasar aja main itu gitu ya. Nah saudara tahu suatu kali dalam beberapa kali sudah melewati beberapa minggu saya melayani. Waktu latihan ini saudara, latihan. Lagi ngomong, lalu enggak tahu gimana ada salah paham, agak gontok-gontokan dikit. Setelah waktu ngomong saya nggak sadar otomatis loh saudara. Asli bukan kesalahan saya saudara. Asli nggak saya sengaja asli. Keluar perkataan itu saudara di gereja gitu. Di panggung lagi pas lagi latihan saya ngomong itu. Gitu saudara. Waduh waktu saya ngomong selesai saya ngomong teman-teman saya sekitar itu ngerti semua. Kaget kan. Kok ternyata kok begini ya gitu ya. Saya sendiri denger itu aja saya sendiri ikut kaget kok bayangkan apalagi orang lain gitu ya. Setelah itu saya pulang rumah saya pikiri dalam pikiran saya. Saya mikir terus. Saya mikir terus kenapa kok bisa masih ada itu, masih keluar itu gitu. Nah seringkali saya membayangkan ketika saya terus berjuang untuk saya mau buang semua perkataan saya yang jelek. Meso-meso saya dan semuanya itu saya seperti punya sebuah gambaran. Itu ini saya pribadi loh saudara, saya bukan ngomong saya dapat penglihatan, enggak gitu ya. Gambarannya itu gini loh, seolah dalam diri saya itu ada binatang buas ya, yang sedang saya lilit dengan rantai supaya dia enggak keluar gitu. Nah, tapi waktu perkataan saya itu ngomong itu keluar gitu kan, saya juga ikut kaget. Waduh kok saya masih ngomong itu ya. Saya pulang tuh saya pikirin terus, saya mikir gini, oh berarti saya ini salah gitu. Kenapa binatang buas itu saya rantai, saya ikat supaya enggak keluar, tapi artinya dia masih ada. Wah salah saya, harus dibunuh ini. Kalau dibunuh dia nggak akan pernah keluar lagi gitu. Karena nggak bisa hidup gitu kan. Nah sejak hari itu saya bertobat, saya berdoa di hadapan Tuhan, saya ngomong Tuhan saya nggak mau gitu. Saya nggak mau punya perkataan yang jelek, meso dan semua perkataan-perkataan yang tidak membangun, yang jelek pokoknya saya nggak mau gitu. Saudara tahu, sejak hari itu saudara pikir lalu terjadi sesuatu yang supranatural, ada geledek dari langit itu, lalu kemudian binatang buas dalam diri saya mati sendiri gitu. Enggak saudara, tetap saya harus berjuang. Setiap kali itu mau keluar, saya bunuh. Setiap kali mau keluar, saya bunuh. Tapi puji Tuhan, sejak hari itu, sejak saya menyesalnya minta ampun itu, berjalan terus sampai hari ini, mulut saya enggak pernah keluar perkataan-perkataan yang enggak baik. Termasuk ada orang yang dikit-dikit kesandung, Yesus. Termasuk itu, enggak pernah. Semua teman-teman saya yang pernah kenal saya, termasuk teman-teman gereja full timer, termasuk ada Pastor Anton di sini. Kalau lagi bergurau dan lain sebagainya, enggak pernah keluar dari mulut saya, oh Tuhan Yesus gitu. Yesus, enggak pernah. Tuhan ngomong gini, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Saudara, kalau saudara hidupi firman itu, ada sesuatu yang dalam diri kita harus ditransfer, yang ilahi, yang dari karakter Allah itu masuk dalam diri kita. Itu namanya kita menghidupi firman. Dengan jalan itu maka saudara dan saya mengenal pribadi Allah. Tanpa cara itu saudara hanya sekedar baca, saudara enggak mengenal Allah. Saudara tahu tentang Allah, ya tahu. Tapi saudara enggak mengenal Allah. Saudara dan saya, kita semua ini tahu Presiden Jokowi. Tahu kan? Siapa yang enggak tahu? Oh jangan sampai gawat tadi diusir dari negara ini kalau enggak tahu saudara ya. Tahu, pertanyaannya, saudara kenal Pak Jokowi? Saya lo ngaku, saya enggak kenal.
Saya ketemu dengan beliau langsung pernah, foto bersama pernah saya. Tapi saya nggak kenal. Saudara baca firman, mati-matian baca, bagus, tapi 50%. Saudara katam dalam 1 tahun, bagus, 50%. Tapi saudara tidak jamin saudara kenal. Tapi ketika saudara ambil bagian yang berikutnya, 50%-nya lagi menghidupi firman itu. Maka saudara mengenal pribadinya. Saudara jadi tahu, Allah yang aku sembah, itu ternyata begini ya, begini. Betapa mulianya dia, betapa dahsyatnya dia, betapa agungnya dia. Makanya Tuhan ngomong gini, jalan-jalanku itu jauh lebih tinggi dari jalan-jalanmu. Nah, saudara perlu mengenal pribadinya. Jangan hanya baca, tapi hidupi firman itu. Amin. Nanti saudara lanjutkan 10 perintah Allah ini ya, karena waktu saya habis, saya nggak bisa menyelesaikannya. Saudara, saya mau cerita satu hal sebagai penutup. Di Alkitab kita itu ada kisah tentang Ayub. Saudara tahu Ayub kan? Firman Tuhan ngomong gini, orang yang saleh, orang yang hidup benar, lalu kemudian dia masuk dalam pencobaan. Nah, Ayub pasal yang ke-42, itu pasal yang paling terakhir dalam kehidupan Ayub. Ya. Nah, dia ngomong gini, Ayub 42 ayat yang ke-5, dia ngomong gini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi dia dengar enggak? Dengar. Ketika dia dengar tentang Tuhan, dia jadi tahu enggak? Tahu. Tapi Ayub ngomong gini, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya gini, sekarang aku berjumpa langsung sama dia. Kalau dulu aku cuma dengar, memang dia hebat, memang dia mulia, memang dia perkasa, memang dia Allah yang luar biasa, tapi aku mendengar saja. Lalu Ayub ngomong gini, tapi sekarang mataku memandang dia, aku ketemu langsung, berjumpa dengan dia. Melalui apa? Melalui semua peristiwa kehidupan yang Ayub harus jalani, yang dia harus bayar harganya dengan sangat mahal. Saya percaya di tengah-tengah perjalanan hidup Ayub enggak mudah itu, kalau dia enggak hidupi firman Tuhan. Ketika istrinya ngomong gini, kutuki aja Allahmu. Gitu kan? Istri Ayub kan ngomong gitu. Kalau Ayub enggak jaga, kalau dia enggak hidup benar-benar dalam firman itu, mencoba untuk hidup beneran, berjuang untuk hidup beneran, maka saya enggak yakin ada kisah Ayub di Alkitab. Kalaupun ada mungkin pasalnya lebih dari 42 karena dia struggle terus. Berhasil enggak berhasil, berhasil enggak berhasil. Nah, hari ini mari kita pastikan bahwa hidup kita adalah hidup yang menghidupi firman Tuhan. Untuk kita bisa mengenal firman Tuhan. Amin. Membaca, mendengar adalah sebatas pengetahuan. Namun peristiwa, perhatikan ya saudara ya, membuat kita berjumpa secara langsung dengan kuasa firman itu. Jadi kalau sebagian dari saudara hari ini berkata, aku ada dalam pergumulan hidup. Aku dalam hidup yang lagi tidak baik-baik saja. Saudara, itulah waktunya saudara dan saya ada di posisi yang sini. Pilihan di tangan saudara dan saya, kita mau menghidupi firman yang selama bertahun-tahun kita baca, yang setiap tahun katam itu. Kita mau menghidupi, berjalan dengan firman itu, atau kita memilih untuk, ya sudahlah gak kuat, gak bisa lah. Firman biarlah firman. Tapi aku manusia yang lemah memang gak kuat. Aku bukan manusia yang sempurna. Pilihan ada di tangan saudara dan tangan saya. Tapi kalau saudara mau masuk mengalami kuasa firman, gak ada pilihan lain. Gak ada pilihan lain. Menghidupi firman Tuhan. Amin. Mari beranjak dari disiplin membaca menjadi disiplin hidup di dalam firman. Menghidupi firman itu artinya membiarkan firman tersebut berbicara dan menentukan langkah kehidupan kita. Bukankah kalau kita mau mengenal Allah itu kita harus mengenal firman-Nya. Kalau kita mau mengenal firman-Nya maka kita perlu mendengar firman itu sendiri. Berbicara dalam diri kita. Lalu kita membiarkan, memberi ruang kepada firman yang berbicara dalam hidup kita itu untuk menentukan langkah dari kehidupan kita. Kemana kita harus melangkah, kemana kita harus pergi. Biarkan firman itu yang menuntun kita, menentukan langkah kita di hadapan Tuhan. Amin.